Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Tantangan baru menanti Andreas Christensen di Barcelona selepas hengkang dari Chelsea. Bek tengah asal Denmark ini antusias menatap tahapan selanjutnya. Pemain bertinggi 187 cm itu bersyukur bisa menjadi bagian dari Blaugrana. Saya sangat bangga, ini mimpi yang sudah lama saya miliki. Saya berterima kasih kepada Presiden, Wakil Presiden, Matteo Alemani, dan juga Jordi Cruyff, kata Christensen. Sebagai informasi, Christensen bakal bermarkas di Camp Nou sampai Juni 2026. Klub papan tengah Premier League Leeds United resmi mengontrak pemain sayap Feyenoord, Luis Sinisterra dalam sebuah aktivitas transfer musim panas mereka yang cukup sibuk. Pemuda 23 tahun itu tiba di Elland dengan biaya transfer yang tidak diungkapkan dan telah menandatangani kontrak 5 tahun yang berlangsung hingga musim panas 2027. Desain mewah dan elegan begitu terlihat di kostum tandang terbaru Bayern Munchen. Seragam yang sangat bersih, didominasi warna putih dengan aksen emas mencolok ini akan dipakai FC Hollywood saat laga tandang musim 2022-2023. Perpaduan warna putih dan emas ini jadi yang pertama dalam sejarah klub. Jersey away ini adalah penghormatan atas keperkasaan Bayern menjuarai Liga Jerman 10 tahun beruntun. West Ham United merekrut gelandang Flynn Downes dari Swansea City. Pemain berusia 23 tahun bergabung dengan kontrak 5 tahun. Opsi lainnya 1 tahun lagi dengan biaya yang tidak diungkapkan. Mantan pemain internasional Inggris U20 ini menikmati kesempatan untuk melanjutkan karirnya bersama tim masa kecilnya setelah West Ham mengalahkan tantangan sejumlah klub terkemuka untuk mengamankan jasanya. Mantan pemain Napoli, Lorenzo Insigne harus menunda debutnya bersama tim MLS Toronto FC. Manajer Bob Bradley menyebut Insigne tidak akan menjalani debut bersama Toronto FC melawan San Jose lantaran sang pemain mengalami cedera betis dan harus menjalani perawatan. Pelatih Bob Bradley menjelaskan kemungkinan Lorenzo Insigne baru akan kembali memperkuat Toronto FC saat bertanding melawan Charlotte FC pada 23 Juli. Diego Carlos telah resmi berpisah dengan Sevilla untuk bergabung dengan klub Premier League Aston Villa. Menjelang bergulirnya kegiatan pramusim, Carlos sengaja terbang kembali ke Andalusia untuk menggelar acara perpisahannya dengan klub dan juga para fans Sevilla. Dalam pidato perpisahannya, Carlos menyatakan bahwa Sevilla tak layak diberi ucapan perpisahan hanya melalui media sosial. Ia pun tak kuasa menahan air matanya. Ferran Torres membahas mengenai transfer Robert Lewandowski. Penyerang Barcelona itu membahas transfer Lewandowski ketika menghadiri kampus sepak bolanya di Foyos Utara Valencia ketika beberapa pers lokal memanfaatkan kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan terbesar musim panas kepadanya. Kami tahu bahwa Lewandowski ingin datang ke Barcelona. Kami tahu dia adalah pemain dan gol-gol yang telah dia cetak dalam beberapa musim terakhir. Mari kita lihat kesepakatan apa yang bisa dicapai Bayern dan Barcelona, kata Ferran Torres. Luis Suarez saat ini masih berstatus free agent setelah kontraknya habis bersama Atletico Madrid. Dia masih ingin bermain di Eropa demi bisa menjaga kebugaran dan kualitas permainannya untuk Piala Dunia 2022. Namun, dia mengungkapkan bahwa dirinya mengiyakan tawaran dari raksasa Argentina, River Plate. Tapi negosiasi batal karena River tersingkir dari Copa Libertadores setelah kalah dari Vélez Sarsfield di babak 16 besar. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, dikabarkan telah mengeluarkan aturan terbaru untuk pemainnya. Aturan pertama adalah jika ada pemain yang terlambat latihan atau mengikuti pertemuan tim, ia akan tergusur dari tim utama. Peraturan kedua, para pemain dilarang meminum alkohol selama pekan pertandingan. Ketiga, menu makan di tempat latihan diubah dengan menambahkan lebih banyak ikan dan sayuran. Aturan keempat adalah pengecekan rutin indeks massa tubuh atau BMI setiap bulan. Dengan peningkatan berat badan, pemain bisa terpantau dari pengecekan ini. Yang kelima adalah para pemain harus menyampaikan semua permasalahan mereka langsung kepada Erik ten Hag.
Liverpool dikabarkan sudah sepakat untuk melepas bek kanan mereka Nico Williams ke klub promosi Premier League Nottingham Forest pada jendela transfer musim panas 2022 ini. Liverpool menjual Williams ke Nottingham Forest dengan biaya transfer mendekati 17 juta pounds. Williams merupakan produk asli Akademi Liverpool. Pemain internasional Wales itu sudah menimba ilmu di Akademi The Reds sejak masih berusia 9 tahun. Manchester United resmi merilis jersey terbaru untuk musim 2022-2023 mendatang. MU turut melibatkan pemain-pemain bintang mereka dalam perilisan jersey baru ini. Tentu saja, jersey home 2022-2023 MU ini didominasi warna merah. Ada pola garis-garis vertikal yang tampak dalam jersey tersebut meski tampak samar. Di bagian depan, ada logo sponsor mereka yang terpampang dengan besar. Lalu ada juga badge klub dan logo Adidas. Mantan bintang PSG, Angel Di Maria, akhirnya resmi juga berseragam Juventus. Di Maria akan jadi pemain bianconeri untuk semusim ke depan. Kepastian ini diumumkan oleh Juventus Sabtu 9 Juli dini hari waktu Indonesia Barat setelah Di Maria menuntaskan proses tes medis di Chim Medical. Di Maria jadi pembelian pertama Juventus musim panas ini dan akan mengenakan nomor punggung 22. Bintang timnas Prancis, Paul Pogba, dikabarkan sudah tiba di kota Turin untuk merampungkan proses transfernya ke Juventus. Dikutip dari Beast Soccer, kehadiran Pogba di Turin dilakukan untuk menjalani tes medis bersama Juventus pada akhir pekan ini sebelum menekan kontrak resmi. Bagaikan deja vu, kali ini Pogba bakal menandatangani kontrak sekali lagi bersama Juve setelah sebelumnya sang pemain juga dilepas oleh Setan Merah secara cuma-cuma. Gabriel Jesus tampil impresif dalam laga debutnya berseragam Arsenal. Bomber yang baru direkrut dari Manchester City itu mencetak 2 gol ke gawang tim Jerman Nürnberg Jumat 8 Juli. 2 gol ini jelas menjadi kesan bagus dari Jesus yang mengenakan nomor punggung 9 dan akan menjadi striker utama Arsenal di musim anyar ini. Arsenal sendiri menang dengan skor 5-3 pada laga itu. Dengan 2 gol lainnya dilesakan Mohamed Elneny dan 2 gol bunuh diri dari pemain lawan. Ex-pemain timnas Inggris dan Arsenal, Jack Wilshere, memutuskan untuk gantung sepatu pada usia 30 tahun. Wilshere merasa sudah legowo dengan keputusannya pensiun sebagai pesepak bola profesional. Dirinya mengaku sudah menjalani mimpi-mimpi masa kecilnya. Dilansir dari The Athletic, Wilshere akan resmi menjadi pelatih Arsenal U18 mulai pekan depan. Tottenham Hotspur kembali menambah kekuatannya untuk menghadapi kompetisi musim 2022-2023. Kali ini, mereka meminjam bek tengah Clement Lenglet dari Barcelona selama 1 musim. Kedatangan Lenglet membuat skuad Tottenham musim ini semakin mentereng. Sebelumnya, mereka berhasil mendaratkan Fraser Forster, Yves Bissouma, Ivan Perisic, dan Richard Lison. Guna menambal kepergian Andreas Christensen dan Antonio Rudiger, Chelsea dilaporkan oleh Sky Sport berminat untuk memulangkan bekas defender mereka asal Belanda yakni Nathan Ake yang sekarang bermain di Manchester City. Meski negosiasi tahap awal sudah dibuka, laporan yang sama mengklaim jika kedua belah klub belum membahas soal harga si pemain. Sepp Blatter dan Michel Platini dibebaskan dari tuduhan melakukan penipuan terhadap FIFA. Kasus ini berpusat di sekitar pembayaran $2 juta dari FIFA ke Platini dengan persetujuan Blatter pada tahun 2011 untuk pekerjaan yang dilakukan 1 dekade sebelumnya. Vonis itu dikeluarkan menyusul persidangan 11 hari pada bulan lalu di Pengadilan Kriminal Federal Swiss di Belizona. Klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam, telah resmi rekrut Steven Bergwijn dari Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim panas tahun ini. Seperti diumumkan masing-masing klub Jumat 8 Juli, nilai transfernya mencapai 31,25 juta euro. Bergwijn telah menandatangani kontrak 5 tahun untuk kembali ke klub Liga Belanda itu. Sebelumnya, ia pernah bermain di Akademi Ajax dan pindah ke PSV Eindhoven pada 2011. Luka Jovic resmi bergabung dengan Fiorentina dari Real Madrid.
Bersama Fiorentina, Jovic akan dikontrak hingga Juni 2024. Sempat diisukan akan gabung Fiorentina dengan status pinjaman. Madrid justru melepas pemain 24 tahun ini secara gratis. Dengan catatan, Madrid akan mendapatkan 50% dari hasil penjualan Jovic jika Fiorentina berminat untuk menjualnya. Jovic juga rela gajinya diturunkan untuk bergabung dengan La Viola. Ex-back AC Milan Alessio Romagnoli dikabarkan akan segera merapat ke Lazio pada musim panas 2022 ini. Kabar ini diklaim oleh Gianluca Di Marzio via Fabrizio Romano. Laporan itu menyebut bahwa Romagnoli sudah menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun di Lazio. Laporan itu juga menyebut Romagnoli sebenarnya mendapatkan bermain di Premier League bersama Fulham. Namun, ia menolak tawaran klub tersebut. AC Monza terus menebarkan sensasi positif. Klub milik Silvio Berlusconi itu dikaitkan dengan Edinson Cavani. Kebetulan Cavani tak memiliki klub. Andalan tim nasional Uruguay ini berstatus agen bebas setelah menyelesaikan petualangan di Manchester United. Menurut Football Italia, Direktur Monza, Adriano Galliani telah membuka pembicaraan dengan perwakilan Cavani. Real Madrid mengadakan sesi latihan pertama sebagai pemanasan sebelum memulai kegiatan pramusim pada Jumat 8 Juli sore waktu setempat. Meski demikian, belum semua pemain berkumpul lengkap dalam sesi latihan perdana di Valdebebas. Sebagian besar pemain inti Los Blancos tercatat memperkuat negaranya masing-masing di UEFA Nation League bulan Juni lalu, sehingga mereka diberikan waktu liburan yang lebih panjang. Namun diperkirakan pekan depan semuanya sudah akan berkumpul lengkap. Dikenal karena jersey unik dan luksuriusnya, klub Serie B Italia, Venezia, merilis home jersey terbarunya untuk musim 2022-2023 nanti. Berkolaborasi dengan desain studio asal Jerman, Buru Borsche serta Kappa. Jersey ini menghadirkan pilihan short sleeve dan long sleeve dengan estetika era 90-an. Logo emas yang berkilauan serta warna dasar hitam berkelas digabungkan dengan hiasan hijau serta warna oranye yang membuat jersey kandang mereka terlihat sangat menawan. Peluang timnas Indonesia U19 untuk bisa lolos semifinal Piala AFF U19 2022 masih terbuka usai mengalahkan Filipina dengan skor 5-1 pada matchday keempat Jumat 8 Juli. Pada laga yang dihelat di Stadion Patriot, tim asuhan Shin Tae-yong menjebol gawang Filipina berkat aksi Rabani Tasnim yang mencetak hat-trick, 2 dari titik penalti serta 1 lewat sundulan kepala. Gol lainnya tercipta berkat aksi berkelas Alfrianto Nico serta tendangan Raza. Indonesia kini berada di posisi ketiga grup A dengan 8 poin. Di laga terakhir, Indonesia mengusung misi wajib menang atas Myanmar agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!